Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Alvina Amara Fitri. Saya Yuliani Lasari. Saya Ahmad Saifuddin. Oke, di pertemuan kali ini di mata kuliah Tafsir Ekonomi, kami akan membahas suatu kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu tentang perdagangan. Ya, langsung saja menyangkut tentang perdagangan dalam Al-Quran. Topik ini diungkapkan dengan kata tijaroh atau perdagangan yang berarti menebar modal untuk mendapatkan keuntungan. Kata tijaroh diungkap dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Beberapa surah yang memuat kata tijaroh adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat At-Taubah ayat 24, Quran Surat An-Nur ayat 37, Quran Surat Fatir ayat 2, Quran Surat Al-Sof ayat 10, dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Adapun kata bai'un yang bermakna jual beli disebut sebanyak 6 kali. Surah-surah yang memuat kata tersebut adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 275, Quran Surat Ibrahim ayat 31, Quran Surat An-Nur ayat 37, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, Quran Surat At-Taubah ayat 111, dan yang terakhir Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Dalam kaitannya dengan kata ba'i, Taqiyuddin An-Nabhani menulis bahwa perdagangan itu ada dua macam, yaitu perdagangan yang halal yang dalam bahasa syara disebut dengan al-ba'i atau jual beli, dan perdagangan yang haram yang disebut dengan riba. Masing-masing baik ba'i maupun riba adalah termasuk dalam kategori perdagangan. Al-Quran dengan jelas menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam surah An-Nisa ayat 29 ada beberapa poin yang bisa diambil. Di antaranya yaitu yang pertama, siapa saja yang menerima hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap dari sumber-sumber yang tidak halal lainnya, maka ia termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang batil dan zalim, termasuk juga mengeluarkan harta secara berlebihan, atau menerima paham kapitalis atau liberalis atau komunis atau paham apa saja yang membolehkan mendapat sumber rezeki dari cara-cara yang tidak halal, maka menurut agama ia dinilai sebagai orang yang membunuh dirinya sendiri. Yang ketiga, ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa siapapun yang membunuh dirinya sendiri, maka ia termasuk orang yang telah sesat. Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan bahwa perdagangan yang menguntungkan adalah yang dilaksanakan atas keimanan kepada Allah dan harta tersebut digunakan untuk berjihad. Lebih jelas dapat dilihat pada surat As-Saff ayat 10 dan 11. Pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 bukan hanya berbicara tentang kewajiban sholat Jumat, tetapi lebih dari itu. Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa bisnis seharusnya tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah. Dalam perspektif Islam, dunia dan akhirat sama pentingnya. Keduanya tidak perlu dihadapkan apalagi dipertentangkan. Persoalannya adalah bagaimana membangun keseimbangan di antara keduanya. Adalah tidak bijaksana jika kita cenderung pada urusan tertentu dan baik terhadap yang lainnya. Mencermati kata tijarah di dalam Al-Quran, tampak bahwa kitab suci bukan saja mendorong umat Islam untuk melakukan perdagangan, tetapi juga Al-Quran membingkai agar perdagangan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Informasi yang diberikan Al-Quran dalam kaitannya dengan tijarah tidak hanya dalam konteks perdagangan itu sendiri, tetapi juga berhubungan dengan etika. Kode etik yang dikembangkan dari pernyataan ayat dan hadis adalah administrasi dan manajemen yang teratur dan baik.
Suka sama suka antara kedua belah pihak dilandasi akhlak dan sikap mental yang Selanjutnya yakni kontekstualisasi ekonomi Islam. Di samping kata perdagangan atau perniagaan, istilah lain yang kerap digunakan adalah al-bai atau jual beli. Inti jual beli secara istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Perdagangan sesungguhnya adalah faktor antara produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, perdagangan adalah media bagi produsen untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang dagangannya. Sejak masa awal Islam, perdagangan merupakan aktivitas bisnis yang sangat fundamental. Bahkan pada saat itu sudah dikenal bentuk-bentuk perdagangan seperti perdagangan dalam negeri, baik yang lokal atau perdagangan antar daerah dan juga perdagangan luar negeri. Poin pentingnya yakni perdagangan pada masa sekarang ini tentulah semakin komplit. Dengan semakin berkembangnya perdagangan pada masa sekarang ini, maka model-model perdagangan pun juga akan berubah. Perubahan itu juga akan menyentuh aspek hukum. Sedangkan yang tidak berubah adalah etika. Etika sesungguhnya sesuatu yang universal. Kejujuran, keadilan adalah contoh etika perdagangan yang tidak akan lapuk ditelan masa. Bahkan bisa jadi makna kejujuran dan keadilan mengalami perluasan makna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.